Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang hubungan serikat karyawan. Saya Enel Larasati dengan NIM 200301028. Saya Nur Sayyidah dengan NIM 200301060. Pengertian serikat karyawan. Serikat karyawan atau labor union atau trade union adalah organisasi para pekerja yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi dan memperbaiki melalui kegiatan kolektif kepentingan. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 17, serikat karyawan atau pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Menurut pasal 102 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, yaitu pertama, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, yang kedua, menyalurkan aspirasi secara demokratis, yang ketiga, mengembangkan keterampilan, yang keempat, keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Tujuan serikat kerja. Yang pertama, membela hak para pekerja. Yang kedua, memperbaiki aturan di perusahaan karyawan. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi karyawan pada perusahaan. Faktor atau pemeran utama hubungan antara karyawan dengan manajemen. Yang pertama, para pekerja dan wakil-wakil mereka atau pengurus serikat. Yang kedua, para manajer atau manajemen. Yang ketiga, wakil-wakil pemerintah dalam bidang-bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tipe serikat karyawan. 1. Craft Union. Anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama, seperti tukang-tukang kayu. Yang kedua, Industrial Unions, yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri dari para pekerja yang tidak berketerampilan atau unskilled, maupun yang berketerampilan atau skilled, dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sifat pekerja mereka. Yang ketiga, Mixed Unions, mencakup para pekerja terampil, tidak terampil, dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu, tidak memandang dari industri mana. Bentuk serikat karyawan ini mengkombinasikan craft union dan industrial unions. Industrial relation. Industrial relation ialah menangani masalah-masalah yang timbul sebagai akibat adanya hubungan antara karyawan individual atau serikat karyawan dengan pihak manajemen, baik sebelum terjadi ikatan kerja maupun sesudah ada ikatan kerja. Perundingan kolektif. Perundingan kolektif atau collective bargaining adalah suatu proses di mana para wakil atau representatif dua kelompok bertemu dan bermaksud untuk merundingkan atau negosiasi suatu perjanjian yang mengatur hubungan-hubungan kedua pihak di waktu yang akan datang. Faktor perundingan kolektif. Yang pertama, cakupan perundingan, yaitu banyaknya buruh yang akan terkena hasil perundingan atau perjanjian kerja. Yang kedua, tekanan perundingan. Serikat karyawan mempunyai beberapa strategi dan taktik tertentu yang digunakan untuk memaksakan kelonggaran yang lebih besar dari perusahaan. Yang ketiga,
Peranan pemerintah, serikat karyawan dan buruh sering lebih senang mempersilahkan intervensi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan kerja mereka. Intervensi ini paling tidak dalam bentuk segala perundang-undangan dan peraturan di bidang perburuan. Yang keempat, kesediaan perusahaan. Kesediaan perusahaan untuk berunding secara terbuka dengan serikat karyawan ditentukan oleh kemampuan atau kekuatan perusahaan, filsafat kepemimpinan, gaya manajemen, dan kemungkinan penggunaan alat-alat pemaksa, misal pemecatan, skorsing, demosi, dan sebagainya. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Sesuai dengan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 13 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan menegaskan bahwa sebuah perjanjian kerja harus dibuat atas dasar yang pertama, kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan undang-undang yang berlaku. Syarat kontrak kerja yang sah menurut pasal 1601 AKUH Perdata sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pekerja dan pemberi kerja. Yang kedua, pelaksanaan kerja. Yang ketiga, waktu tertentu. Yang keempat, upah yang diterima. Yang kelima, kesepakatan. Yang keenam, kewenangan. Yang ketujuh, objek yang diatur harus jelas. Mengembangkan kerjasama antara perusahaan dan serikat karyawan. Yang pertama, konsultasi awal dengan para pemimpin serikat karyawan untuk membahas masalah-masalah sebelum menjadi keluhan yang lebih formal. Yang kedua, perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah dan kesejahteraan karyawan, bahkan bila manajemen tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan hal itu menurut perjanjian kerja. Yang ketiga, panitia-panitia kerja bersama yang memungkinkan manajemen dan para pengurus serikat karyawan untuk mencari penyelesaian berbagai masalah yang sering timbul. Yang keempat, program-program latihan yang secara objektif komunikasikan maksud perundingan serikat karyawan dan manajemen serta mengurangi kesalahan pengertian dan berbagai bentuk bias lainnya. Yang kelima, pihak ketiga yang dapat memberikan pedoman atau pengarahan dan program yang membuat para pemimpin serikat karyawan dan manajer semakin dekat untuk secara bersama mencapai saran-saran. Kesimpulan, serikat karyawan yaitu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya, bukan hanya memperjuangkan serta melindungi hak para pekerja saja. Serikat bekerja juga berfungsi sebagai jembatan antara perusahaan dan pekerja, serta tugas serikat pekerja juga menjaga
hubungan yang baik antara serikat pekerja dengan perusahaan atau antara pekerja dengan perusahaan. Oleh sebab itu, dengan adanya serikat pekerja dapat membantu pekerja untuk mendapatkan haknya sehingga kesejahteraan pekerja dan keluarganya pun terjamin. Bukan hanya pekerja saja yang mendapatkan kesejahteraan dan kelangsungan perusahaan pun akan diperoleh karena adanya semangat kerja dan produktivitas tinggi dari pekerja. Sekian, terima kasih.